Pakai audio. Oh, enggak usah. Video aja. Coba Anda klik apa itu supaya ada saya terima? Ya. Yuk. Ya. Ketemu lagi dengan saya Master Santo dari Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang mengatur atau memanage ya laporan kita yang pernah kita buat sebelumnya, yaitu dengan perintah sort and filtering. Kita mulai aja, saya akan share screen. Oke, ya. Ini pada video saya sebelumnya kita telah belajar bagaimana membuat rumus untuk menggabung VLOOKUP dengan left di kolom jenis kamar, kemudian di dalam kolom tarif kamar per malam menggunakan rumus VLOOKUP left digabung if right juga. Kemudian lama inap menggunakan rumus value dan mid. Jumlah ini matematika biasa, yaitu perkalian tarif kamar per malam dikalikan lama inap. Diskon kita menggunakan rumus gabungan VLOOKUP dengan if. Pajak diskon ini rumus matematika biasa, yaitu 15% kali ini. Tagihan juga biasa. Nah, sekarang kita ingin membuat bagaimana hasil dari laporan ini terikap dengan rapi. Contoh ya, di sini nomor urut memang sudah urut dari 1, 2, 3 sampai 12. Kemudian kelas, ini kelas 1, kelas 2, kelas 2 lagi, kelas 3. Tiba-tiba ada kelas 1 lagi. Ada VIP kelas 3 lagi. VIP lagi loncat-loncat, enggak beraturan. Nah, maka kita ingin mengkelompokkan supaya kelas 1 ngumpul di kelas 1, kelas 2 ngumpul kelas 2, VIP kumpul VIP dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu caranya begini, kita buat saja satu sheet baru. Kita buat sheet baru. Kemudian laporan yang tadi itu kita boleh copy di sudut di sini. Ini kita copy. Kita copy ke sheet baru. Paste di sini ya, paste di sini atau paste di sini. Ya. Kemudian perhatikan di sini ada peraturan yang dilanggar di dalam aturan untuk sort. Artinya apa? Artinya judul dari atau header dari laporan kita itu tidak boleh 2 baris ya. Misalnya NO di A1 dan A2. Walaupun ini sudah di-merge, sudah digabung, tapi ini tidak boleh. Caranya bagaimana? Sebentar ya, ini saya sisipkan 2 baris kosong di bawahnya. Baris 3 dan 4 ini saya sisipkan 1 baris kosong macam ini. Nah, saya ulangi saja supaya nanti aman. Oke. Ini saya tulis NO. Kemudian di sini nama pasien ya. Misalnya nama pasien. Kode kamar, perhatikan kode kamar. Dia tidak muat ditampung ya, sudah biar dulu. Jenis kamar mungkin juga jenis kamar. Ini cukup. Kemudian tarif kamar per malam. Nggak cukup di situ. Kemudian lama inap. Kemudian jumlah diskon, pajak diskon. Kemudian tagihan. Ya. Perhatikan NO oke, enggak masalah. Nama pasien no problem. Nah, terjadi persoalan di dalam kerapian ya, masalah kerapian kode kamar ini kan enggak rapi. Kalau yang di atas ini kan ketiknya di baris 1 dan 2 atas bawah, artinya menggunakan 2 buah sel. Ini tidak boleh dilakukan pada waktu kita melakukan sort ataupun filtering.
Solusinya seperti apa? Kita klik aja dia, kita klik, perhatikan sini wrap text, kita klik wrap text, otomatis di atas bawah. Ya. Dan perlu kita perhatikan di sini untuk middle line maupun center itu harus aktif. Biar rapi. Sedangkan teman-temannya di kanan kirinya kalau mau dilakukan satu persatu juga boleh. Satu persatu. Artinya apa? Misalnya ini ya, lama inap, kita wrap text boleh. Tetapi itu tidak efektif. Bagaimana supaya efektif? Ini saya undo dulu ya. Ini saya undo, saya kembalikan. Supaya efektif, yang sudah jadi ini kita klik sebagai patron, sebagai pedoman. Kemudian kita arahkan ke yang namanya format painter, kita double klik. Klik-klik. Nah, lalu kita arahkan ke NO. Ke semua. Klik, 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 ya, klik itu. Dan seterusnya sampai habis. Kalau sudah selesai kita lapor ke sama. Klik, udah. Nah, dengan demikian, yang atas ini sudah tidak terpakai, saya hapus. Ya. Ini yang benar. Artinya untuk membuat suatu istilahnya apa? Membuat suatu header atau laporan di atas itu tidak boleh, barisnya tidak boleh terdiri dari dua sel atau dua baris, tidak boleh. Ini kan satu baris, ini hanya satu baris. Demikian juga syarat dari short itu tidak boleh ada baris kosong, tidak ada data misalnya seperti ini. Ini misalnya ya, ini tidak boleh ini. Ini melanggar. Karena apa? Karena record 1 sampai 12 itu sudah rapi, termasuk isi-isi mulai dari nama pasien sampai tagihan itu sudah rapi, tetapi ada dikasih ini dia tidak boleh. Nah, oleh karena itu ini kita sisipkan ya, satu baris kosong. Itu syarat short. Tentang di bawah ini masih ada rekapitulasinya, itu sah tidak masalah, tetapi tidak boleh ada tidak mepet gitu, tidak boleh mepet maksudnya. Tapi kadang-kadang kita ingin supaya ini mepet. Maka triknya, ada trik ya, baris ke-15 ini kita sembunyikan. Jadi klik kanan, kemudian di hide. Nah, ini beda dengan yang tadi. Buktinya beda kalau Anda perhatikan di sini. Ini kan baris nomor baris 1, 2, 3, 4, 5, terus sampai 14, langsung 16. Artinya apa? Baris ke-15 disembunyikan. Ini enggak masalah. Boleh. Gitu ya. Nah, sekarang karena short ini sudah terpenuhi persyaratannya, maka kita tinggal mau mengurutkan berdasarkan apa. Kalau kita mengurutkan berdasarkan kelas, kita klik salah satu dari mereka. Klik, sudah. Ya, kita klik. Perhatikan di sini ada menu sort and filter. Kita klik saja. Kita klik. Nah, di sini ada pilihan sort A to Z, bawahnya ada sort Z to A. Ini artinya apa? Artinya kalau sort Z to A itu dari besar ke kecil, kalau sort A to Z dari kecil ke besar. Kita coba yang A to Z misalnya ya, kita klik, otomatis ini urut, ini sudah mulai ngelompok kelas 1, kelas 1, kelas 2, kelas 2. Ya, kelas 3, kelas 3, VIP gitu. Ini sort. Otomatis konsekuensinya semua record menyesuaikan. Akibat semua record menyesuaikan, nomor barisnya jadi dalam tanda petik berantakan. Enggak masalah. Tinggal kita apa namanya istilahnya apa ya? Diurutkan lagi, kita buat nomor 1, enter, 2, enter. Kemudian ini kita double klik. Ini nomor urut yang baru setelah di sort. Semacam itu. Nah, untuk hal yang sama, oh ya, ini sebaiknya memang sheet-sheet ini kita kasih warna-warni ya supaya menarik. Sheet laporan kita kasih warna merah misalnya, sheet sumber data kita kasih warna kuning misalnya. Lalu yang ini barusan sheet short itu kita kasih warna hijau. Kita akan menciptakan satu buah sheet baru. Ya, ini kita rename, kita kasih nama short.
kita akan membuat satu sheet baru, yaitu untuk filter. Ya, kita sisipkan satu sheet baru. Ini kita kasih nama filter. Kemudian warnanya kita kasih warna yang lain. Filter dan shot itu sebetulnya sama. Kita copy dulu aja ya. Kita klik pojok kiri atas di sini, kita copy. Kenapa kita copy-nya ke sini? Supaya kita nggak usah blok-blok ya. Sudah tidak usah repot dari mana sampai mana. Ini otomatis seluruh halaman ini, seluruh sheet di copy. Kita copy, kita paste di filter di sini. Kita paste. Sudah masuk ke situ. Persyaratan filter dan shot itu sama. Cuman bedanya nanti hasil dari shot itu, ya ini kita buat 130% ya supaya kelihatan. Nah ini. Karena rekapitulasi ke bawah kan nggak menjadi fokus kita, jadi ini biar fokus untuk laporannya. Kita punya laporan sekarang kan sudah urut berdasar jenis kamar, kelas 1 ngumpul, kelas 2 ngumpul, kelas 3 ngumpul, dan seterusnya. Nanti Anda boleh mencoba juga kalau shot-nya itu dari besar ke kecil seperti apa ya, tapi nanti bisa dicoba sendiri. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat filternya. Untuk filter itu Anda klik terserah dimanapun boleh, yang penting di area laporan itu. Ya di sini boleh, dimanapun boleh. Kemudian Anda klik menu shot and filter, klik di sini, kemudian klik filter. Ya. Nah, setelah kita klik filter, dia akan munculkan panah-panah di sini, anak panah kecil-kecil di setiap header atau judul yang atas di sini. Sehingga misalnya saya atau kita ingin mengurutkan atau memunculkan yang jenis kamarnya kelas 3 saja ya, tinggal klik panah di sini, select all ini kita buang centangnya, kemudian kita klik kelas 3 ya. Kemudian kita klik OK, maka yang muncul hanya kelas 3 saja. Demikian seterusnya. Ini tentang filter. Oke, itu. Kemudian yang selanjutnya, saya kembali ke shot terlebih dulu. Oh ya, sebelum kembali ke shot, filter ini sifatnya on off ya. Jadi kalau ini kita klik filter lagi, dia non aktif. Panah-panahnya jadi hilang lagi. Nah, filter itu tadi kita punya variasi, misalnya yang kelas 1 dan misalnya kelas 1 udah muncul nih. Tetapi kita ingin yang misalnya lama inapnya di atas 20%, 20 hari misalnya, atau di bawah 30 hari. Di bawah 30 hari otomatis nanti yang masuknya 20 dan 27. Yang 77 nggak ikut. Untuk persyaratan itu agak beda dengan yang angka pasti ya, atau isi yang pasti. Di sini ada sendiri, ditentukan sendiri number filter. Number filter itu ada pilihan equal itu sama dengan. Ini mirip pada waktu kita menentukan kelas tadi, tapi ini angka nanti sifatnya. Lalu does not equal artinya yang tidak sama dengan. Kemudian greater than itu yang di atas. Greater than or equal to yang di atas atau sama dengan. Less than itu yang lebih kecil. Jadi kalau saya tadi kebetulan angkanya kan hanya 20, 27 dan 77. Kita boleh aja dari berdasar angka yang ada ya. Kita mau yang lebih kecil dari 70 gitu bisa. Kebetulan hanya 3 masalahnya. Atau less than or equal to. Sedangkan yang lain ada between itu antara. Misalnya kita punya angka yang tertayang gitu ya, misalnya antara ada 10, maksimalnya 50, ya ada 10, 15, 20, pokoknya 10 sampai 50. Kita bisa between ini manfaatnya untuk
antara berapa? Misalnya kita hanya memunculkan yang 31 sampai 39 misalnya. Otomatis yang lain nggak muncul, itu between. Tetapi kita akan coba yang ada saja sekarang. Misalnya kita akan mencoba yang lebih kecil dari less than. Lebih kecil dari kita ketik 77 atau 70 gitu ya. Kelas 1 ya kan? Dan N itu. Dan yang lama inapnya di bawah 70. Kita klik OK, maka munculnya ini macam itu. Kalau tadi saya katakan yang 20 dan 27 atau itu juga boleh. Variasinya tentu berdasar logika kita. Ini tentang filter bisa seperti itu. Jadi kuncinya 2. Oke. Nah, tentang advanced filter dan advanced shot tentu akan Anda pahami sendiri besoknya. Dalam video berikutnya saya akan membuat advanced shot dan advanced filter. Sebenarnya kalau menurut saya ini si Microsoft itu enggak tahu sejarahnya seperti apa, dia membuat menu shot and filter di sini. Padahal kalau kita lihat di menu yang lain di data ini ya, ini juga ada menu shot lagi. Shot and filter sama. Ini ada filter, ada shot. Sebenarnya kalau sini sudah lengkap. Karena nanti itu ada video berikutnya saya akan menjelaskan advanced shot dan advanced filter. Advanced shot itu yang ini, advanced filter di sini. Itu seperti apa kita bahas pada video berikutnya. Itu. Nah, ini saya kira saya akan melanjutkan satu pembelajaran lagi, yaitu tentang grafik. Saya sisipkan satu sheet kosong, ya. Di sini saya kasih judul grafik. Oke. Untuk grafik saya akan mulai membuat dari awal supaya nanti bisa diikuti dengan baik. Ya. Ini kalau kita lihat, oke, ini sekalian saya akan menjelaskan bagaimana teknik untuk bentar, saya besarkan sedikit. Ya, katakanlah pada kolom B itu kita ketik. Ini sekaligus kita mengenal keunikan dari Microsoft Excel. Kalau ada satuan waktu, misalnya jam, ini kalau kita drag ke bawah, dia akan urut seperti ini. Ya. Atau kalau kita drag ke kanan, dalam contoh ini sampai bulan Mei misalnya ya, ya semacam ini. Tergantung Indonesia atau Inggris. Kebetulan komputer saya English style ya. Ini. Nah, gitu aja. Kemudian di sini ada VIP misalnya. Kemudian yang lain juga perlu saya sampaikan, misalnya kelas 1, misalnya pakai angka saja ya, angka 1. Ini kalau kita drag ke bawah, dia akan menjadi 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Jadi ngikut ya. Ini juga hal inspirasi yang diberikan oleh Excel. Tapi dalam konteks pelatihan ini kita akan buat sampai kelas 3 saja. Lalu cara mengisi data. Oh ya, ini ada total di bawah. Untuk mengisi data itu Anda boleh kosong data, range kosong ini boleh kita blok terlebih dulu, sehingga pada waktu ngetik akan lebih cepat ya, sehingga tidak perlu setiap kali klik ketik nggak perlu. Jadi misalnya nih 102 enter, 140 enter, 201 enter, 281 enter. Kemudian Februari 98 enter, 125 enter, 212 enter, 232 enter. Kemudian Maretnya 129 enter, 133, 199, 259. Kemudian April 128, 151, 230, 267, dan yang terakhir Mei 111, 170, 265, dan 312. Untuk total, Anda masih ingat di dalam pertemuan awal dulu, di video saya juga sudah saya sebut, untuk membuat penjumlahan dengan auto sum di sini, enter. Nah, sudah betul jumlahnya 724. Maka yang ke kanan itu tidak perlu satu-satu auto sum, tetapi yang sudah jadi ini kita drag ke kanan saja sudah selesai.
gitu. Ya. Nah, untuk membuat grafik yang umum itu adalah grafik batang dan grafik lingkaran. Saya akan membuat dua-duanya ya. Misalnya yang paling aman itu Anda blok semua di sini. Kita blok, kemudian kita klik insert, lalu di sini sudah ada charts, itu grafik. Banyak ya variasinya ya, tetapi kita akan buat yang ini. Ya. Kita buat yang 3 dimensi misalnya. Nah, jadi ini. Grafik sudah jadi untuk kita. Ya, prinsip sudah jadi. Tentang grafik secara mendetail, secara variatif ya, akan saya buat juga secara fokus di video khusus untuk membuat grafik dan variasinya. Tapi minimal seperti itu. Ya. Kemudian variasinya boleh diambil di sini, style-stylenya itu bisa diambil di sini. Itu ada banyak style. Ya, gaya-gayanya mau model yang seperti apa, itu seni, pilih aja ya. Kita milih yang mana. Misalnya ini. Kemudian juga bisa ada layout cepat, atau di sini judulnya quick layout. Ini kita pilih, misalnya kalau di dalam lembar jawab SS001A itu dia pakai yang ini. Itu yang mau nyimak Mas Bagas bisa dilihat tuh di halaman terakhir. Itu dia gayanya gaya yang ini. Cuman karena ini di fotokopi jadi apa? Gaya yang ini ya. Gayanya yang ini. Gitu. Hanya judulnya di situ ada perbandingan jumlah pasien itu. Di sini kan tulisan charts title. Ini kalau mau diganti tinggal klik di sini, diklik, kemudian kita ketik misalnya ya ketik biasalah perbandingan jumlah pasien misalnya udah dan seterusnya. Tetapi ini kalau kita mau rapi sebenarnya charts ini atau gambar grafik ini bisa kita pindah ke dalam sheet lain. Maka ini saya sisipkan satu sheet baru. Sebelumnya ini saya kasih warna dulu ya. Oke, warna ini. Saya sisipkan satu sheet baru. Oke. Ya. Nah, maka Anda boleh memindah ini. Ini diklik ya, bentuknya seperti ini. Kita klik. Lalu kita Ctrl X atau cut. Ctrl X. Kita pindahkan ke sheet baru, kita paste. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengatur lebar sempitnya. Tapi sekali lagi tentang variasi-variasi semacam ini akan saya bahas di dalam video selanjutnya. Fokus pada grafik, gitu ya. Nah, lalu yang kedua itu grafik lingkaran. Kita kembali ke data sini. Grafik lingkaran misalnya kita akan membuat laporan total semua kelas dari Januari sampai Mei. Itu kita ngebloknya begini. Kita klik shift klik seperti biasa. Ya, membuat blok itu kalau yang sudah terbiasa di klik tahan geser ya monggo silahkan saja. Tapi kalau mau klik shift klik itu tepat. Hanya kita berbenturan dengan waktu membuat grafik lingkaran itu mau tidak mau kita tetap harus klik tahan geser. Hanya di total sini kita tekan tombol CTRL terlebih dulu. Di keyboard kita tekan tombol CTRL lalu klik tahan geser. Ini artinya dari Januari sampai Mei ya, kita ingin melihat totalnya berapa. Seperti ini. Kita coba aja ya setelah diblok. Jadi ngebloknya cuma 2 baris di sini. Kalau vertikal ya 2 kolom. Nanti akan saya kasih contohnya. Ini kita tinggal insert, pilih lingkaran yang ini. Nah, ini sudah kelihatan. Ya. Sudah kelihatan di sini. Tentang judulnya mau diganti boleh. Variasi stylenya juga silahkan dikombinasikan sendiri. Jadi boleh diatur sendiri ya. Variasi ini. Ini yang tentang grafik, tentu detailnya silahkan. Cuma yang menarik ini seperti kue gitu ya. Ini bisa klik,
kita klik tahan, tarik, ini macam ini. Klik, tarik, semacam ini. Klik, tarik, semacam ini. Nah, ini juga masih bisa divariasi di chart desainnya di sini. Ya. Ya, kita mau fokus ke persen, atau fokus ke bulan, atau fokus ke yang lain, itu silakan. Bisa lewat yang disebut chart style, atau juga quick layout di sini. Monggo, silahkan, ini bebas saja ya, gitu, dan seterusnya. Ya, judulnya juga boleh kalau mau diganti, misalnya dari Januari sampai dengan Mei, macam itu. Nah, maka seperti tadi juga boleh kita klik, kita pindah, Ctrl X, dijadikan satu dengan yang grafik batang di sini misalnya, kita paste, kemudian kita tarik. Semacam itu. Ya. Ini kira-kira satu soal di SS001 sudah tuntas. Hanya sekali lagi variasi grafik dan lain-lain. Bahkan di dalam grafik lingkaran itu di dalamnya kita bisa kasih foto pemandangan atau foto diri atau apa. Itu besok akan kita bahas di dalam video-video saya selanjutnya. Ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan di dalam pembahasan soal jawaban dari SS001A. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di dalam video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Terima kasih.